Jumpa kembali di channel Roda Kehidupan. Kali ini kita akan berbincang seputar YouTuber, baik untuk pemula dan high profesional. Ngomong-ngomong Mas Lutfi, sekarang ini YouTube lagi ada saingannya, yaitu TikTok. Di mana YouTube sekarang berlomba atau berkompetitor dengan TikTok, dan YouTube sedang mengeluarkan yang namanya YouTube Short. Bagaimana tentang YouTube Short ini, Mas Lutfi, sebagai YouTuber? Gini Pak Taufik, Ya. ini menurut pengalaman saya, ini yang mau dibahas apa dulu? YouTube Short dulu apa TikTok dulu? YouTube Short dulu. YouTube Short dulu ya. YouTube Short ini sebenarnya tidak jauh beda dengan TikTok. Mungkin hanya beda algoritma saja, sedikit lah. Ya. Kalau di TikTok ini ada yang namanya FYP. Apa itu Mas FYP? FYP ini secara umum pengertiannya video yang direkomendasikan oleh TikTok sendiri. Biasanya pertama kali orang buka aplikasi TikTok, yang muncul pertama kali ini sudah orang-orang sudah bilang, oh ini video yang FYP. Pertama kali dibuka langsung muncul, ini yang disebut FYP. Jadinya FYP. Direkomendasikan oleh TikTok muncul pertama kali. Itu munculnya di beranda, ya. Yang mengunjungi. Iya. Pengunjung buka aplikasi pertama kali, Ya, akan ditampilkan video. Nah, tentunya video ini sudah berdasarkan niche penonton. Jadi contohnya kalau Mas Taufik suka cari tentang kuliner atau wisata, video FYP ini akan memunculkan niche yang sama. Seperti itu. Jadi apa yang sering saya lihat gitu, Ya, itu yang akan direkomendasikan oleh akan direkomendasikan oleh TikTok muncul pertama. Nah, seperti itu. Itu kalau yang TikTok. Untuk yang short YouTube bahasanya bukan FYP lagi, mungkin hanya beda istilah saja. Ini menarik. Nah, pertama kali kita buka aplikasi TikTok, Ya, dan klik tombol short. Ya, kita kan bedanya kalau di TikTok akan langsung muncul pertama kali membuka. iya. Kalau di YouTube yang ditawarkan pertama kali bukan short dulu, yang video-video yang layar lebar. Video utama yang landscape. Ya. Nah, short kan yang potret ya. Iya, kalau utama kan durasi panjang. Untuk yang short ini berapa durasinya? Durasi kalau di YouTube ini 1 menit. 1 menit itu Itu minimal atau maksimal? sepertinya sudah maksimalnya 1 menit. Maksimal Kalau di atas itu akan terpotong. nggak bisa. Kita kalau umpama kita punya durasi 2 menit, akan terpotong. Kita harus memilih bagian mana yang akan di shortkan. Namanya short, diperpendek. Oh gitu. Iya, Short. Short itu untuk ukuran videonya jangan landscape, jangan yang panjang, harus berdiri yang portrait, Harus tegak tadi. Iya, kalau landscape bukannya short nggak mau, tetap mau. Cuma tampilannya kan tetap landscape, akhirnya mengecil di layar. Seperti itu. Harus dibesarkan portrait. Ya. Untuk algoritma short ini gimana? Algoritma short YouTube ya. Ya. Ini kembali ke sepengetahuan saya, karena mungkin banyak ilmu-ilmu yang berkembang yang lebih dari itu, ya kan? Ini saya coba short. Short ini untuk mendapatkan subscriber lumayan cepat. Short ya. Short ini kenapa saya bilang mudah mendapatkan subscriber? Ini kemarin saya pengalaman short. Yang penting short itu satu niche ya, bukan short yang banyak niche. Contohnya seperti apa satu niche? Contohnya Mas Taufik bisa buka video-video lain sebagai pembanding. Rata-rata YouTuber ini menggunakan satu niche. Contohnya niche kita tentang video lucu. Ya, video lucu. Jangan sampai ada video motivasi yang masuk ke channel Mas Taufik. Kalau video itu semua harus video lucu.
Kenapa misalkan kita campur? Apakah dilarang sama itu? Efeknya untuk penonton sendiri Ya, tidak bisa menentukan channel ini kategori apa, iya. ya kan? Kalau penonton kepingin membuka tentang kelucuan kucing, pasti yang akan direkomendasikan oleh YouTube channelnya Mas Taufik. Nah, sedangkan kalau channelnya Mas Taufik ini sembarangan, semua video masuk, mungkin mesin Google bingung. Ini ada orang mau mencari video lucu tentang kucing, Iya. ya kan? Sedangkan video lucu tentang kucing ini banyak. Mungkin ada ribuan channel yang membahas video tentang kucing. Punya Mas Taufik channelnya sembarangan, tapi di video itu ada juga video tentang kucing. Akan dikebelakangkan. Ya, yang dicari akan yang nice tentang kucing yang diutamakan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau bicara kategori di YouTube itu kan ada dua ya. Misalkan komedi dan ada dannya di bawah, ada salah. Ada dua kata kan di situ. Apakah boleh kalau Contohnya kita- seperti apa? Contohnya komedi dan saya masih bingung dengan pertanyaannya, Mas. Hiburan dan apa gitu nih. Kemarin Masih kita lihat seperti itu. tetap dalam genre hiburan, ya kan? Genre hiburan nih tetap lebih bagus yang mengerucut, Yang lebih spesifik. lebih spesifik. Kalau hiburan banyak sebenarnya. Kalau nas kita tentang hiburan, musik juga hiburan, komedi juga hiburan, ya kan? Nah, sama seperti hewan, hewan juga masuk nice. Kalau bisa mengerucut lagi lebih spesifik, misalkan ikan, Ya. dari hewan ke ikan. Ikan. Nah, ikan ini masih bisa dikerucutkan lagi. Mungkin jenis ikan, mungkin Mas Taufik bahas ikan mas gitu ya. Iya. Nah, semua channelnya harus membahas ikan mas. Jadi Boleh. penonton ingin tahu bahwa channelnya Mas Taufik ini membahas tentang ikan mas seperti itu. Nggak boleh kalau dicampurnya kan dengan ikan koi. Ya boleh sih, tanpa nas pun boleh. Cuma ya kembali ke tadi, tidak direkomendasikan, gitu. Tidak akan muncul di halaman pertama karena orang-orang mencari ikan emas pasti yang ditawarkan dulu nih yang murni membahas ikan emas. Iya, seperti itu. Terus begini, ada cerita dari teman saya kemarin itu, dia punya channel kemudian dicampur. Bagian videonya ada yang meledak gitu ya, viewernya tinggi. Ya, Setelah upload lagi itu kok tiba-tiba 0 tayangan. Itu gimana ceritanya? saya pastikan dulu channelnya campuran ya. Iya, Nah, gaduh-gaduh. campuran. Oh ya, gaduh-gaduh. Algoritma YouTube mungkin membaca nesnya temannya Mas Taufik ini membaca nes yang dominan. Iya. Apa yang dominan waktu itu apa? Dominan waktu itu motivasi. Motivasi ya. Tentang Kalau nesnya dominan ke motivasi, biasanya short, kalau kita buat short dengan motivasi akan meledak ya kan. Pas kita membuat tentang lucu-lucu di channel itu, karena ke komedi bukan dominan, ya, bisa-bisa nol kunjungan. Karena terbacanya mesin Google ini channelnya motivasi seperti itu. Iya. Terus gini Mas, ada pertanyaan lagi dari teman saya ini. Kenapa misalkan hari ini view-nya tinggi, kemudian besoknya ini turun gitu. Padahal itu sudah satu night, itu kenapa? Apa yang harus dilakukan? Ini hasil dari percobaan. Ini teman-teman saya juga coba belajar membaca algoritma YouTube ya. Iya. Meskipun nice-nya sama, naik turun itu sudah biasa. Oh, gitu. Iya. Tergantung thumbnail yang kita tayangkan. Biasanya kan orang-orang pertama kali dia dilihat sebelum diklik thumbnail dulu ya kan? Iya, benar. Sedangkan thumbnail yang mungkin pas meledak, pas pengguna ribuan bahkan jutaan, mungkin thumbnailnya bagus. Oh, gitu. Jadi banyak tertarik gitu. Ya kan di beranda YouTube ini juga ada short yang ditawarkan.
Nah, otomatis penonton yang sedang melirik shot pasti yang dilihat pertama kali thumbnail. Thumbnailnya menggoda baru kita klik seperti itu. Makanya thumbnail ini penting untuk memancing penonton melihat video kita. Apakah ini harus satu thumbnail? Misalkan saya lihat itu banyak channel itu thumbnailnya logonya itu sama, dikasih logo channel tersebut. Ini yang shot apa yang video? Ini yang video utama. Video utama. Video utama ini kalau logo selalu ikut lebih bagus. Iya. Kalau logo, kalau backgroundnya saya rasa tidak bagus kalau sama. Iya. Karena pembahasannya beda-beda. Iya, beda. Nah, kalau logo atau nama channel silakan, nggak masalah, bagus kalau menurut saya. Yang penting backgroundnya beda-beda karena yang kita bahas beda. Ya, itu sudah kalau background jelas beda karena pembahasannya juga beda. Ya. Cuma logonya itu diikutkan terus. Boleh, Tidak apa-apa ya. mungkin supaya penonton bisa familiar dengan betul. ya. Bagus menurut saya, Pak. Lebih khas ya. Lebih khas ya. Tapi kita harus konsisten. Jangan sampai di pertengahan jalan setahun 2 tahun di tahun ketiga kita berubah logo. Jangan sampai orang-orang sudah terbiasa dengan logo ini. Ya kan? Pas tahu-tahu Mas Taufik kepingin merubah logo karena mungkin dari anjuran Pak Dukun mungkin Pak Taufik logonya kurang manjur. Ya, kita harus ganti logo. Jangan seperti itu. Kita harus dipaten logo awal sampai seterusnya. Untuk upload itu biasanya berapa kali dalam sehari? Kalau rutinitas upload ini orang-orang beda-beda, Pak. Kalau kita tidak punya kesibukan lain, ya sebisa mungkin di atas 5 video kalau bisa. Itu tiap hari ya? Setiap hari. Nah, kan kembali lagi tadi, kalau kita sedang sibuk minimal 1. Kan ini kan ketika kita melihat view kita itu turun ya kan, otomatis kan semangat untuk ngupload itu kurang. Gimana ya mengatasi hal tersebut? Harusnya pola pikirnya kembali ke pola pikir harus dirubah. Nah, kalau view kita sedikit, kita harus terpacu untuk membuat yang lebih bagus dan lebih banyak mengupload. Bukannya putus asa di waktu itu. Iya. Seperti itu. Jadi memang biarkan saja ya. Hiraukan saja. Ya, kita punya kewajiban mengupload dan mencari materi, membuat konten. Jangan lihat kunjungan. Ya boleh sekali-kali dilihat untuk evaluasi ke depan. Ini kurang apa video saya? Kok tidak semeledak video kemarin? Nah ini harus dicari supaya kedepannya video yang kita upload semakin bagus lagi. Seperti itu. Jadi tetap konsisten kan? Tetap konsisten ini dibutuhkan. Bahkan ada YouTuber ini videonya tidak bagus-bagus amat. Tidak bagus-bagus amat. Tapi dia rutin sehari 3 kali seperti minum obat. Iya. Orang makan. Nah seperti orang makan. Karena kan orang bekerja kan kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Nah seperti itu. YouTuber itu juga pekerjaan. Ini kewajiban yang harus diselesaikan. Namanya konten kreator. Harus membuat. Bahkan video-video yang tidak begitu bagus pun bisa viral. Seperti apa contohnya? Saya melihat itu video sederhana yang merekam taman, merekam orang yang wirawiri. Iya. Nah itu cuma disuting, kadang dikasih dialog ya seperti itu, hanya seperti itu. Tapi dia rutin setiap hari, akhirnya channelnya berkembang, followernya banyak, penonton juga otomatis banyak. Bahkan ada yang video yang bagus sekali, uploadnya cuma seminggu sekali. Saya jamin channel itu tidak akan berkembang. Nah, seperti itu. Kita harus rajin mengupload. Tidak ada tuntutan sebenarnya untuk video bagus. Tuntutan kita, kewajiban kita ini rutin mengupload saja. Sebenarnya harus rutin itu saja sebenarnya. Iya, kuncinya. Ya kalau bisa diimbangi dengan video yang bagus atau punya tim, ya seperti itu akan lebih cepat lagi.
Oke. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah tercerahkan, sudah dapat ilmu baru, wawasan baru tentang YouTube dan algoritma YouTube. Semoga ini bermanfaat untuk pemula dan yang berkecimpung di dunia YouTuber. Mungkin bagi teman-teman YouTuber yang punya pendapat lain, ide lain atau membongkar algoritma YouTube yang sudah dijalani, monggo silakan komen di bawah.